Halo Sobat PNC, kembali lagi dengan podcast PNC dan kali ini spesial banget. Saya ditemenin oleh salah satu mahasiswa teknik mesin yaitu Saya Ika Anggreni Subono dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. wah keren banget. Perempuan ya teman-teman bisa masuk ke teknik mesin. Jadi aku tuh penasaran banget kan kayak misalnya teknik mesin itu biasanya didominasi oleh cowok ya. Jadi Ya, aku pingin pastinya. ngerti kenapa sih Mbak Ika itu pilih teknik mesin. Awalnya itu masuk itu karena ngelihat peluang pekerjaan sih, kan di searching juga katanya tahun-tahun ke depan itu jurusan teknik mesin bakal banyak banget dibutuhin. Itu yang pertama. Yang kedua juga penasaran banget sama teknik mesin, gimana sih jurusan teknik mesin itu kayak gitu kan. Selama ini kan yang kita lihat cuma cowok-cowok gitu kan, jadi nyobain diri lah, berani gitu, cewek masuk teknik mesin gitu ya. Itu aja sih. Ada kayak cita-cita gitu nggak sih pingin jadi kerja di mana gitu nggak Mbak? Kalau cita-cita sendiri yang pastinya pengennya kerjanya sesuai sama jurusan yang udah dipilih sih, kayak di PT, di perusahaan yang berhubungan dengan teknik mesin kayak gitu kan. Ya itu sih. Jadi teman-teman untuk kalian yang perempuan nih kalau misalnya kalian udah mau lulus ya kan Mbak. Iya. Kalau misalnya kalian pingin masuk ke teknik mesin tuh jangan ragu teman-teman karena nggak ada batasan ya, harus laki-laki tuh nggak ada batasan. Nggak ada Jadi sih. nggak ada. Jadi kalian perempuan yang pingin berkarir di teknik mesin, kalian bisa daftar ya teman-teman, apalagi di PNC ya. Jadi kita lanjut nih dulu pada saat pingin masuk. Jadi dulu pas daftar PNC itu lewat jalur apa nih Mbak? Kebetulan kemarin itu nggak kebagian yang jalur SNMPT gitu kan. Jadi aku sendiri sih masuk jalur mandiri gitu. Itu juga pilihan pertama dan satu-satunya jalur mandiri, karena niat awal juga gimana ya, belum pengen kuliah tahun ini gitu kan. Cuman karena dari orang tua, coba dulu tahun ini daftar gitu. Terus ada PNC, tertarik juga teknik mesin, ya udahlah nyoba gitu jalur mandiri. Nggak taunya keterima gitu. Jadi ya udah diambil aja sih. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih pilih PNC gitu? Yang pertama kan karena di Jawa pastinya, karena saya bukan orang Jawa. Jadi pengen kuliah di Jawa, dan yang di Jawa itu saudara saya kebetulan ada di daerah dekat sini. Jadi ya udah di PNC aja gitu. Karena ada saudara, terus tempatnya juga adaptasinya nggak jauh-jauh dari daerah saya sih Mbak. Maksudnya adaptasi mulai dari orang-orangnya, lingkungannya itu nggak sejauh dari lingkungan saya gitu ya. Kalau boleh tahu asalnya Mbak itu dari daerah mana sih teman-teman? Saya sendiri dari Lampung asalnya, dari Mesuji. Oh gitu. Jadi pada saat mandiri itu kan pakai tes ya Mbak? Iya. Berarti langsung datang gitu? Iya, itu bener-bener langsung datang, kayak bener-bener dari Lampung ya langsung datang ke sini sehari, jarak sehari, besoknya tes, besoknya pulang lagi karena nggak yakin bakal keterima masuk teknik mesin. Taunya sampai rumah diumumin ada tes wawancara gitu Mbak. Jadi jam 4 nyampe rumah, jam 8 malam lihat pengumuman, ternyata ada tes wawancara di hari besoknya. Jadi jam 11 malam bener-bener dari Lampung berangkat lagi ke Jawa. Mantap. Ada yang perlu disiapin gak sih untuk mendaftar di PNC lewat jalur mandiri nih misalnya? Mungkin Mbak Ika tuh bisa sharing pengalamannya ke teman-teman semua. Siapa tahu kan yang lagi lihat podcast ini tuh mau daftar jalur mandiri juga nih Mbak. Gimana tuh? Kalau jalur mandiri itu biasanya yang diperluin kan kayak administrasi, yang pastinya ya kayak Berkasnya? ya berkas-berkas gitu. Terus kayak biayanya juga, pendaftarannya, administrasinya, kemudian mentalnya karena ada tes wawancara, kemudian juga sama belajar sih, karena tes mandiri itu kan tes belajar tes Akademik tertulis ya? akademik kayak gitu kan. Ya itu aja sih. Dan jangan lupa berdoa ya Mbak. Iya, doa sih pastinya. Doa, terus minta izin orang tua juga Ya, kan? izin orang tua penting banget, izin orang tua. Sebenarnya kalau
kita nggak dapat izin itu kemungkinan berhasilnya itu mungkin 20% lah gitu. Ya, jadi untuk kalian yang pingin daftar ke PNC jangan lupa izin orang tua, terus berdoa, belajar juga ya Mbak supaya bisa dilancarin, bisa keterima di PNC gitu. Terus setelah keterima nih, habis itu ada ospek. Ya, ospek. Kami ospek itu seminggu, itu ospek kampus pertama. Kemudian ada ospek jurusan juga 3 hari, itu ospek jurusan. Ya habis itu udah mulai belajar seperti biasa gitu. Ya gitu. Kalau boleh tahu tuh pas ospek kampus sama jurusan itu kegiatannya apa aja Mbak? Ada yang nggak bisa dilupain nggak? Yang menarik gitu? Kalau ospek kampus itu yang paling nggak bisa dilupain itu berjemur berjam-jam sih. Karena konsepnya itu kami di LDKO ya, latihan dasar kepemimpinan gitu kan. Jadi yang mulai dijemur dari pagi sampai siang sampai sore gitu, kena panas terus. Dan itu yang benar-benar selama seminggu, bahkan kulit teman-teman saya itu banyak yang lempeng gitu. Oh berarti jangan lupa pakai sunscreen ya teman-teman, karena di Cilacap itu kan panas banget. Kita tuh daerah pantai ya, panas banget. Jadi untuk kalian yang mungkin dari luar Cilacap atau dari luar Jawa terus keterima di PNC, ospek jangan lupa buat siapin sunscreen. Penting banget sih itu. Terus kalau buat yang ospek dari jurusan gak beda jauh atau gimana? Kalau yang ospek jurusan lebih ke di dalam ruangan sih Kak, kayak dia nerima materi tentang jurusan, tentang apa aja yang perlu disiapin sebelum masuk jurusan, terus kayak dikasih semangat sama dosen, dikasih motivasi gitu aja sih. Oke, baiklah. Kan udah ospek nih, terus mulai perkuliahan ya, Mbak. Terus ada yang ini enggak? Kamu selama kuliah di teknik mesin itu kegiatannya ngapain aja nih? Mungkin teman-teman yang di rumah, adik-adik semuanya tuh pingin tahu kegiatan kuliah di teknik mesin PNC tuh ada apa aja gitu. Kalau untuk di teknik mesin sendiri itu kan kita ada praktek sama materi. Nah, seminggu untuk praktek, seminggu untuk materi, 2 minggu untuk praktek. Nah, praktek di situ kalau yang dasar-dasar ya praktek dasar teknik mesin lah, biasanya kayak ngikir, ngelas, itu mulai yang dasar-dasar. Kemudian materi juga gambar teknik itu yang paling dasar. Kemudian ya materi-materi mekanikal, ya seputar keteknikan lah. Kalau materi gitu ada banyak ngitung-ngitungnya nggak sih kalau di teknik mesin? Ya lumayan. Untuk semester 1 sendiri itu fisika dasar kita masih belajar, matematika dasar kita masih belajar, ulang lagi pelajaran SMA, SMP gitu kan diulang. Kemudian semester 2 udah mulai masuk ke materi yang keteknikan, itu ya mulai ada penghitung-hitung kayak gitu sih. Lumayan banget ya teman-teman untuk kalian yang suka berhitung kan, yang suka matematika nih. Terus kalau misalnya untuk prakteknya ada susah nggak sih? Kan misalnya kayak harus ngelas, ngikir, apalagi kan perempuan gitu, ada berat nggak sih? Sebenarnya berat. Kalau dibilang berat juga berat gitu kan. Cuman balik lagi ke diri masing-masing. Udah masuk teknik mesin gitu, masa iya mau main-main aja gitu kan? Jadi ya mau nggak mau tetap dijalanin lah gitu. Kemudian jangan takut kotor, itu yang pertama kalau teknik mesin. Terus yang kedua ya semangat aja. Kuncinya ingat orang yang di rumah lah, kita udah niat buat kuliah gitu kan, masa mau setengah-setengah aja gitu. Pasti bisa kok, walaupun susah nanti kan dibimbing sama dosennya, sama cutting, sama teman-temannya, banyak juga yang udah pernah SMK gitu kan. Jadi ya insya Allah bisa. Keren banget ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang pingin kuliah di teknik mesin itu, pertama itu jangan takut ya. Jangan takut sih. Yang penting mau belajar, ada kemauan, terus mau bertanya juga ya. Jelas, mau bertanya juga gitu. Terus mungkin ini ya Mbak ya, kayak mereka bertanya-tanya kayak gimana sih teknik mesin ini, sedangkan cowok semua gitu, sedangkan saya kan perempuan gitu. Dari saya sendiri sih awal masuk ya saya agak takut ya, karena lingkungan saya biasanya kan perempuan gitu. Terus giliran masuk teknik mesin banyak cowoknya gitu. Tapi seiringnya berjalan waktu, kenal sama cowok-cowok juga, mereka tuh baik-baik banget gitu kan.
ya mungkin emang ada yang nakal gitu, cuma kan 1-2 orang gitu, yang lainnya lebih kayak ngelindungin karena teknik mesin ceweknya pasti diratuin sih, kayak dilindungin banget kayak lah itu. princess gitu lah ya. Iya bisa gitu. dibilang gitu. Jadi malah lebih banyak teman ya kan, kalau misalnya Iya. cowok kan kayak lebih solid Iya, gitu lebih kan, solid, nyampur jadi satu kalau cowok kumpul kan, iya. bareng jadi satu gitu kan. Iya sih gitu. Asik banget ya teman-teman. Habis itu aku mau nanya tentang Hima nih, mbaknya ikut Hima nggak? Ya, saya kebetulan masuk HIMA, Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin HMTM. Udah berapa ya? Udah 6 bulanan lah kira-kira. Itu cara mendaftar menjadi anggota Hima TM itu gimana nih mbak? Kami sendiri tuh buka open recruitment, terus oprek. nanti kemudian kayak tes tertulis, tes wawancara juga. Terus kami ada kayak istilahnya magang 3 bulan mbak. Jadi selama 3 bulan itu nanti kepribadian kami dilihat gitu, kami orangnya gimana sih, kira-kira kalau masuk himpunan cocok enggak, semangatnya ada apa enggak, orangnya bisa bertanggung jawab apa enggak gitu. Nah nanti dari situ baru kami diseleksi lagi dari misalkan dari sekitar 25-30 orang nanti yang diambil 18 atau 15 kayak gitu, itu sih. Oh kalau misalnya sekarang itu jumlah anggota Hima TM itu ada berapa sih? Kalau untuk teknik mesin sendiri karena ada 2 angkatan ya, angkatan saya sama angkatan cutting kan kami belum cuttingnya belum magang, jadi masih tetap masuk himpunan itu masih sekitar 36 orang. Tapi untuk angkatan saya sendiri itu 18 orang. Oke, berarti di sini di Hima ini jabatan mbaknya sebagai? Saya sendiri masuk ke bendahara. Oke, bendahara ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah jadi mahasiswa di TM, kalian juga bisa masuk ke Himanya gitu untuk kayak ngelatih soft skill juga ya mbak? Ya soft skill sih, keorganisasiannya, komunikasi sama orang lainnya itu kan penting banget. Terus banyak project nggak mbak? Dari Hima TM itu banyak project nggak? Ya kami banyak projectnya, ngadain acara. Ini besok ada acara Desnatalis Teknik Mesin Politeknik Negeri Cilacap. Kami ini ngundang Guyon Watan. Ya sih, itu udah ini boom banget, udah kayak beritanya tuh udah kemana-mana, udah terkenal bener-bener. gitu kan. Itu tiketnya langsung sold out ya yang pre-sale pertama. Ya yang presale langsung sold out 2 hari atau sehari, kami kurang juga sih pak. Berarti itu antusias dari dari masyarakat Cilacap juga tinggi banget ya mbak untuk. Ya lumayan sih mbak. Nah itu juga bisa jadi sarana promosi. Iya, bagi, sarana promosi bagi teknik mesin PNC yang pertama. Gitu, keren banget sih. Keren banget untuk Hima TM. Itu ide dari Itu sebenarnya idenya dari cutting ide ya, dari pengurus angkatan 21. Ide gimana kalau kita buat acara gede-gedean tahun ini gitu kan, kami rembukin dan ternyata ya udah jalan ya ini akhirnya jalan itu nggak juga sih mbak, proses untuk mengadakan ini perizinannya gitu. Kalau untuk perizinan jangan ditanya ya mbak ya, pasti panjang banget gitu kan, mulai dari kampus ke kecamatan, ke Kapolsek, Kapolres itu perizinan, kemudian ke desa, terus segala persiapan kayak konsumsi, peralatan, panggung segala macamnya itu kan, sponsor juga itu teman-teman sponsor sih, the best banget. Tapi itu keren banget sih teman-teman. Jadi semoga itu tiap tahun itu bisa ada acara sejenis ini dengan guest star-nya tuh yang beda-beda gitu ya mbak. Kami harapkan sih semoga tiap tahun bisa gitu kan. Semoga aja teman-teman, kita doain aja semoga acara besok ini tanggal 18 Juli itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya teman-teman. Sukses pokoknya ya. Baiklah, sekian dulu ya podcast kali ini. Terima kasih kepada Mbak. Makasih udah diundang ke podcast ya, semoga dengan adanya podcast ini banyak yang tertarik masuk PNC. Jangan takut buat yang perempuan masuk teknik mesin, ayo semangat. Iya, pokoknya seru banget kuliah di teknik mesin ya Mbak. Seru, jamin seru banget. Dadah, sekian dulu.
Take a trip vacation. You deserve a day. You deserve a day off. Working for too long, gotta kick back. Turn my cell phone off, wait till I get back. Ooh, yeah, I did that. Living my life with no regrets. So I titled, link up, pull up on me. We did chillin', at the spot. What time? Anytime, link up, pull up on me.